Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Teknik Metalurgi, akan menjelaskan materi tentang ekonomi teknik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu dari kelompok 9, yaitu Muhammad Riyadi, Pakin Agung Permana, Nur Sakila, dan Andika Paruku. Nah, di sini kami akan menjelaskan 2 bab di kesempatan kali ini. Yang pertama itu resiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian ini terletak pada banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Pada suatu alternatif investasi ini misalnya seorang pengambil keputusan mungkin yakni bahwa profit yang akan diperolehnya bisa dinyatakan dengan distribusi normal dengan rata-rata 100 juta dan standar deviasi 12 juta. Bisa kita estimasikan mungkin 4 tahun dengan probabilitas 0,5, dan jika diestimasikan 6 tahun dengan probabilitas 0,4. Risiko ini digunakan untuk menggambarkan situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti tetapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. Sebaiknya pengambilan keputusan dikatakan menghadapi ketidakpastian apabila tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa depannya rendah sekali sehingga unsur di atas tidak bisa dinyatakan dengan suatu distributif probabilitas. Nah, nilai ekspektasi dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Salah satu kriteria yang populer dalam pengambilan keputusan risiko adalah nilai ekspektasi atau expected value. Pada dasarnya nilai ekspektasi mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Representasi variabel investasi dengan distribusi beta. Untuk mendapatkan nilai rata-rata atau nilai harapan maupun varian dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Contoh distribusi beta misalnya condong ke kiri atau ke kanan tergantung pada besarnya nilai-nilai parameternya. Representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Ciri distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya. Pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkat suku bunga, aliran kas, dan sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit diakomodasikan bila perhitungan dilakukan dengan metode analisis. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Situasi pengambilan keputusan ini dikatakan sangat tidak pasti apabila nilai-nilai yang mungkin terjadi diketahui. Namun probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut sama sekali tidak diketahui, bahkan pendekatan kasar pun sulit diperoleh. Untuk mengambil keputusan di situasi yang seperti ini, ada beberapa kriteria atau metode yang bisa dipakai untuk memilih alternatif investasi yang lebih sesuai atau lebih menguntungkan dengan kriteria tersebut. Depresiasi pada dasarnya adalah penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Depresiasi pada suatu properti atau aset biasanya disebabkan karena satu atau lebih faktor.
Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau properti tersebut. Yang kedua, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Yang ketiga, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Yang keempat, properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. Dan yang kelima adalah penemuan fasilitas-fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih dengan ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai. Akuntansi depresiasi adalah untuk mengalokasikan nilai terdepresiasi dari suatu aset selama umur depresiasinya. Akuntansi depresiasi akan memberikan yang pertama, pengambilan modal yang telah diinvestasikan pada properti. Yang kedua, estimasi nilai atau jual dari aset yang didepresiasi. Dan yang ketiga adalah depresiasi maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak. Karena tujuan 2 dan 3 bisa mengakibatkan angka depresiasi yang sangat berbeda, maka biasanya perusahaan membuat 2 buah laporan keuangan yang didasarkan pada 2 metode depresiasi akuntansi. Bahkan ada perusahaan yang membuat 3 jenis laporan keuangan yang masing-masing ditujukan tujuan pajak, untuk keperluan internal, dan untuk pihak pemegang saham. Banyak metode yang bisa dipakai untuk menentukan beban depresiasi tahunan dari suatu aset. Di antara metode-metode tersebut yang sering dipakai adalah yang pertama, metode garis lurus atau straight line atau biasa disebut dengan SL. Metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya nilai suatu aset secara linier terhadap waktu atau umur dari aset tersebut. Metode ini cukup banyak dipakai karena perhitungannya memang cukup sederhana. Yang kedua, ada metode jumlah digit tahun atau sum of years digit atau biasa disingkat dengan SOYD. Merupakan salah satu metode yang dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Ini berarti metode SOYD membebankan depresiasi yang lebih cepat dari metode SL. Yang ketiga, ada metode keseimbangan menurun atau declining balance atau biasa disingkat dengan DB. Seperti halnya metode jumlah digit tahun, metode keseimbangan menurun juga menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Yang keempat, ada metode dana sinking fund atau biasa disingkat dengan SF. Asumsi dasar yang digunakan pada metode depresiasi sinking fund adalah bahwa penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Peningkatan ini diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang sehingga besarnya depresiasi akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang berlaku. Yang terakhir ada metode unit produksi, production unit atau biasa disingkat dengan UP. Sebagaimana telah diuraikan, apabila penyusutan suatu aset lebih ditentukan oleh intensitas pemakaiannya dibandingkan dengan lamanya alat tersebut dimiliki, maka depresiasinya bisa didasarkan atas unit produksi atau unit output dari aset atau properti tersebut. Perbandingan metode-metode depresiasi. Semua metode depresiasi yang diuraikan memiliki karakteristik tersendiri. Metode garis lurus adalah metode yang paling mudah cara perhitungannya dan cukup banyak dipakai. Metode ini mengakibatkan nilai buku suatu aset menurun dengan kecepatan tetap. Metode jumlah digit tahun atau biasa disingkat dengan SOYD dan metode keseimbangan menurun DB dan DDB adalah metode-metode yang dipercepat. Artinya menimbulkan depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal periode depresiasi. Metode depresiasi sinking fund adalah metode yang terbalik dengan metode DB atau SOYD, karena besarnya depresiasi justru lebih kecil pada tahun-tahun awal dibandingkan dengan pada tahun-tahun berikutnya. Dari segi beban pajak, metode ini tidak memberikan keuntungan sehingga hampir tidak ada perusahaan yang menggunakannya. Depresi adalah hasil dari aktivitas pengambilan atau pemindahan suatu aset yang dilakukan dengan sengaja. Apabila sumber-sumber alam dieksploitasi dalam proses produksi, maka dalam hal ini akan terjadi depresi sumber-sumber alam tadi. Beberapa contoh depresi adalah pengambilan batu bara dari suatu pusat pertambangan, pengambilan kayu dari hutan, reservoirnya di dalam tanah, dan sebagainya.
Perhitungan beban atau ongkos depresi mirip dengan metode depresiasi unit produksi yang telah dibahas sebelumnya, yakni beban depresi didasarkan atas banyaknya sumber alam yang dikonsumsi dan nilai awal dari sumber alam tersebut. Sekian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.